Oke, Assalamualaikum. Ketemu lagi di kelas bersama Bu Prima. Kali ini kita di dasar pemrograman komputer, Pascal, kita masuk ke bagian looping atau pengulangan. Nah, looping ini kita akan terbagi tiga nanti nih. Ada nanti si for do, for down to, while do, repeat until. Ada tiga macam nanti ya. Apa sih itu pengulangan atau looping atau iterasi gitu ya? Pengulangan adalah proses yang berulang, looping ya, loop, jadi putar-putar sana dia aja. Iterasi selalu ada dalam bahasa pemrograman apapun, karena disinilah letak kelebihan komputer dibanding manusia, yaitu mampu melakukan hal yang sama berulang kali tanpa kesalahan akibat bosan atau lelah. Dengan perulangan, program menjadi lebih pendek dan sederhana. Misal nih, ketika Anda telat mengumpulkan tugas, kemudian saya kasih hukuman ke Anda, tolong tulis buat kalimat penyesalan gitu ya. Saya berjanji tidak akan telat lagi mengumpulkan tugas. Ketika saya minta Anda menulis itu dalam 10 baris, mungkin Anda oke-oke saja. Tapi ketika saya minta Anda mengerjakan itu dalam 1000 baris, apakah Anda masih sanggup? Atau dalam 10.000 baris? Nah, mungkin akan angkat bendera putih Anda kali ya, lambaikan tangan ke kamera, lelah hayati Bu, gitu ya. Nah, si komputer nggak akan bisa kayak gitu. Dia pasti akan nurut dengan apa yang kita perintahkan. Nah, itulah beda komputer dengan manusia. Maka kita memerlukan sebuah bahasa program bagaimana membuat si pengulangan tadi itu dalam bahasa Pascal. Untung ya komputer nggak bisa bilang lelah. Nah, kan ada tiga tadi tuh pengulangan. Satu ada ada for do untuk positif, ada for down to untuk yang negatifnya nanti pengulangan. Bentuk yang kedua, kalau saya ulang lagi sini nih, nah yang kedua ada while do, yang ketiga ada repeat until. Kita bahas yang pertama aja dulu ya, untuk kali ini. Pertama kita masuk yang bagian for do, alias pengulangan yang positif. Pengulangan positif ini berarti kalau ibaratnya sumbu, oke, maka yang bagian kanan yang positif itu 1, 2, 3, 4, 5 sampai sekian. Itu yang positif. Tapi kalau yang negatif itu dari -1, -2 sampai -1000 kayak min berapa gitu. Nah, itu yang pengulangan negatif. Kalau positif kita gunakan for do, kalau yang negatif for down to. For do positif, for down to. Down, bawah ya, down. Down to untuk yang negatif. Kita masuk yang for do. Nih, penggunaan atau looping dalam bahasa Inggris adalah konsep pemrograman di mana kita mengulang baris program beberapa kali. Beberapa kali di sini bisa dikatakan tidak terbatas selama komputer masih bisa mengolahnya. Kalau mau terbatas, kita batasi. Kalau nggak terbatas, ya nggak usah dibatasi gitu ya. Sebagai contoh, kita ingin menulis nih teks teknik mesin FTWNP sebanyak 1000 kali. Tentu sangat melelahkan mengetik semua ini, walaupun dengan di copy paste. Menggunakan struktur looping, kita bisa membuatnya dalam waktu singkat dan cepat, hanya butuh beberapa baris kode program. Next. Salah satu struktur pengulangan di dalam Pascal adalah for do. Formatnya seperti ini, for, buka kurung variabel counternya, kemudian titik 2 sama dengan nilai awalnya berapa, to sampai ke nilai akhir kita berapa. Jadi kalau nilai awal kita 1, tadi mintanya barisnya 1000 tadi ya, maka nilai awalnya 1 to 1000. Nilai akhir kita 1000. Do, apa yang kita lakukan dari baris pertama sampai baris ke 1000 tadi, do, begin, nah kode program yang ingin diulang kita letakkan di setelah begin. Ditutup dengan entity comma. Variabel counter adalah variabel yang berfungsi sebagai counter atau penghitung di dalam perulangan. Variabel ini otomatis menaik dari nilai awal hingga nilai akhir. Dalam setiap kenaikan, blok kode program yang berada di dalam begin dan end akan dijalankan. Variabel counter ini bisa digunakan sepanjang perulangan jika diperlukan. Nah, ini contoh. Kita ingin membuat 10 baris tulisan jurusan teknik mesin FTWP. Bentuknya dalam Pascal seperti ini. Oke, siapakah counter kita nih, si ini? I, dalam bentuk integer.
Kemudian begin clear screen for ini siapa? Ini yang counter tadi itu. Yang pengulangan kita gunakan di sini for dari berapa? Nilai awal kita 1 to nilai akhir kita 10. Do. Nah, ini akan kita lakukan. Tulisan jurusan teknik mesin FTWNP ini akan dicetak sebanyak 10 baris. Kita lihat ya, bagaimana hasil outputnya. Nah, ini dia. Jurusan teknik mesin FTWNP ada 10 baris. Silakan ya dihitung 1 sampai 10. Oke. Di bagian var, kita buat tadi variabel i itu dengan tipe data integer. Variabel ini kita siapkan sebagai variabel counter. Dalam bahasa program, variabel i, j, k itu sering digunakan sebagai variabel counter. Jadi nggak usah yang lain, biasanya i, j, k aja gitu ya. Anda akan sering melihat huruf-huruf ini dalam setiap perulangan, tidak hanya dalam bahasa Pascal saja. Nah, untuk membuat perulangan sebanyak 1000 kali, kita bisa gunakan perintah for i dari 1 to 1000 do. Ini bisa dibaca untuk variabel i, jalankan perulangan mulai dari 1 hingga 1000. Apa yang akan diulang? Adalah blok program yang diawali perintah begin dan diakhiri dengan end. Di dalam blok ini, saya membuat sebuah perintah write line-nya adalah jurusan teknik mesin. Ini dia. For i, variabel counter tadi ya, si i kita itu integer. Kemudian for i dari 1 ke 1000. 1 ke 1000 kita lakukan. Kita akan menampilkan tulisan jurusan teknik mesin FTUNP. Kita lihat. Nah, itu dia. Nah, yang akan ditampilkan di sini, si Pascal ini, pas sekitaran, ini adalah halaman terakhirnya gitu. Bukan dari halaman 1 sampai dari baris pertama sampai baris ke 1000-nya yang akan tampil di halaman kita lihat sekarang. Tidak. Yang kita lihat sekarang ini adalah halaman terakhirnya. Kita nggak tahu nih, kalau 1000, ini baris keberapa gitu. Kalau 1000, tapi kalau 10 kan nampak langsung nih. Karena keterbatasan ukuran layar, kita tidak akan bisa menghitung jumlah jurusan teknik mesin FTWNP ini. Ya, ditinggal hurufnya ya. Tapi kita bisa memanfaatkan variabel counter i. Kita akan ubah kode programnya sebagai berikut. Kita akan lihat nih, ini baris berapa gitu ya. Kita contoh lihat untuk 10 baris. Maka untuk pengulangan for i dari 1 ke 10 do, write line jurusan teknik mesin FTWNP ke-nya ini koma, ke tutup ain, koma, kita panggil i. I-nya i yang keberapa? Ingat i di sini adalah dari 1 sampai 10. Kita run nih. Nah, maka ini akan keluar. Kalau untuk 10 baris aman lah, dari baris 1 sampai baris 10 kan masih pada satu halaman yang sama. Bagaimana kalau seandainya tidak dia? Tidak satu halaman yang sama. Kita lihat ya. Ini perkalian ya. Kita akan coba lihat seperti apa dia. Oke. Tidak keluar. Kita lihat si for-nya. For. Nah, ini misal nih ke 1000 tadi ya. Kalau 1000 kemudian kita tambahkan di sini ke yang keberapa, kemudian koma i. Oke, kita akan coba run. Nah, tuh dia, jalan dia. 1 sampai, nah tuh. Dihitungnya terus ya. 400, 600, 700. Jurusan teknik mesin FTWNP sampai ke 1000. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Ini halaman yang terakhir yang akan munculnya. Jadi halaman dari yang 1 sampai 971 itu enggak muncul lagi di halaman kita ini. Jadi bagian halaman yang terakhir saja yang akan muncul ya. Oke, kita kembali ke slide kita. Lanjut. Oke. Sudah tadi ya. Nah, bagaimana kalau seandainya nih kita punya bahasa program yang lain, masih di C4 tadi, ini masih for do, tapi bentuknya serupa hampir tak sama.
Kita lihat ya, usage CRT sama. Ini ada dua variable counter, ada si I, ada si J. Ini juga ada I, ada si J. Kemudian begin sama, J-nya itu di set 0, ini juga sama di set 0, clear screen. Untuk I, for I dari 1 to 10 do, jadi kita punya nilai awalnya 1, nilai akhirnya 10. Yang akan kita lakukan adalah J. J itu J tambah 2. Kemudian write J, dipanggil si J berarti ya, read line N. Apa yang akan terjadi? J ini kan di set di awal itu adalah 0. Maka ketika kita lakukan pengulangan, untuk I-nya dari 1 sampai ke 10 do, J itu berubah menjadi J tambah 2. Jadi kalau seandainya dia 0, maka dia akan menjadi 0 tambah 2. Jadi J yang baru adalah 2. Ketika nilainya tadi 2 ya, maka J berikutnya adalah 2 tambah 2, berarti 4. Kemudian berikutnya baris keberapa lagi tuh? Baris ketiga berarti J-nya itu sudah 4 tambah 2, jadinya 6. Baris ke empatnya berarti 6 tambah 2, 8. Sampai baris ke 10. Baris ke 10 berarti 18 tambah 2. Nilainya adalah 20. Kita lihat. Nah, ini program yang pertama tadi. Oke, yang pertama tadi. 1 to 10 do, J-nya itu adalah J tambah 2, write J. Jadi setelah for ini tidak ada begin. Langsung hasilnya 20. Berapa hasil terakhir? Itu yang akan keluar. Tapi kalau seandainya ini, setelah for ada begin ditutup dengan n titik koma, maka hasilnya adalah nih, semua step by step-nya hasilnya itu dikeluarkannya. Kayak tadi nih, saya bilang tadi, ketika baris pertama nih, 1 tadi ya, J awal kita kan 0 nih. 0 ditambah 2, berarti 2, ini dia 2. Kemudian baris yang kedua, kan 2 nih, nilai yang baru, si J-nya. 2 tambah 2, berarti 4, ini dia 4. Baris berikutnya, baris yang ketiga untuk si I-nya bernilai 3 ya, maka J-nya itu adalah 4 tambah 2, 6. Untuk I-nya yang keempat, berarti 6 tambah 2, jadinya 8. Begitu seterusnya, sampai I-nya ke 10. I yang ke 10 berarti 18 ditambah 2 untuk J-nya. 18 tambah 2 berarti 20. Nah, semua hasil dari si J-nya itu akan ditampilkan ketika kita menggunakan begin dan end setelah for. Tapi kalau kita nggak mau semua hasilnya ditampilkan, cukup hasil terakhirnya saja, maka kita nggak perlu pakai begin end setelah for. Seperti ini. Langsung aja, J-nya itu adalah J tambah 2, kemudian dipanggil si J. Ini untuk menampilkan hasil yang terakhir. Tapi ketika mau kita step by step-nya, maka dipakai begin dan end, titik koma. Paham ya? Lanjut. Seperti apa contoh yang lain pada for ini? For ini kan meningkat nih nilainya dari 1, 2, 3, 4, sampai seterusnya. Itu yang bernilai positif yang saya bilang tadi. Contoh aplikasinya itu dalam perkalian. Nah, perkalian, kan kita kalau zaman SD nih, perkalian 2 misalnya, maka biasa tuh kalau anak SD kan dipanggil ke depan ya baca perkalian. 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4, kan kayak gitu ya. Maka kita buat dalam bentuk Pascal. Kalau bentuk Pascal seperti apa? Nah, ini kita set untuk perkalian 7. Kalau 7 kali 1 sama dengan 7, 7 kali 2 sama dengan 14, 7 kali 3 sama dengan 21, sampai 7 kali 10. Maka yang bergerak itu adalah si I kita. I kita dimulai dari 1 sampai 10. Kemudian karena kita sudah set dari awal angkanya 7, maka tidak perlu ada penginputan. Dalam program Pascal-nya, var I itu adalah integer, karena I yang bergerak ya. For I, dari 1 to 10 do, begin, right line. Nah, karena 7 langsung di set ini, maka kita tampilkan, ini kan 7 dalam ain nih, ain 7 dikali, tutup ain, koma, kita panggil si I. Siapa si I kita? Dimulai dari 1.
1, 2, 3, dan seterusnya sampai 10. Kita munculkan sama dengan koma, berarti ini kita panggil adalah 7 dikali I. 7 dikali I ini adalah 7 dikali, kalau I-nya di sini adalah 1, berarti 7 kali 1. Kalau I-nya 2, berarti 7 kali 2. Sampai I-nya 10, berarti 7 kali 10. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini dia. Jadi Anda yang masih belum hafal perkalian, pakai lapas kalian ya. Anda bisa sekalian menghafal ini. 7 kali 1, 7, 7 kali 8, 56, sampai 7 kali 10 adalah 70. Ini bentuk perkalian di Pascal menggunakan pengulangan bentuk for do. Bu, bagaimana kalau seandainya saya nggak ingin men-set angka perkaliannya itu 7, Bu? Saya udah hafal nih, Bu. Kalau seandainya perkaliannya 24 gimana, Bu? Nggak masalah. Gimana caranya? Nah, ini dia. Kita menggunakan proses penginputan di sini. Input perkalian berapa yang Anda inginkan. Maka readline-nya adalah angka. Berapa angka yang Anda mau? Kemudian ini kan pewarnaan aja ya, text color. For I dari 1 ke 10, perkalian kita masih 1 sampai 10 nih ya. Kalau Anda nggak mau sampai 10, mau sampai 20, misalnya tinggal ganti aja 10 ini sampai 20. Kemudian right line, I-nya ini kan bergerak nih. 1 kali berapa tadi ya? 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini yang I. Dikali, ini muncul lambang kali. Koma, kita panggil angka. Angkanya angka berapa yang kita inputkan tadi? Kalau seandainya Anda mau perkalian 11 misal, maka ketika Anda di run nanti, input perkalian berapa yang Anda inginkan? Anda tekan angka 11, maka ini I-nya bergerak dari 1 tadi ya, 1 dikali muncul lambang kali, kemudian angkanya adalah angka 11. Muncul lagi tanda sama dengan, kemudian ini melakukan memanggil angka yang dikali I. Angka tadi Anda input 11 tadi ya, 11 dikali I-nya yang bergerak dari 1 sampai 10. Kita lihat hasilnya seperti apa. Di Pascal ya, kita akan tengok. Perkalian. Nah ini si perkalian kita. Kita tengok nih, kalau Anda lihat lagi nih, ini saya buat cuma sampai 10. Bisa nggak, Bu? Sampai angka yang lain? Bisa. Tapi kita lihat dulu ya, sampai 10. Nah, input perkalian Anda inginkan, misalnya perkalian 24. Nah, tuh keluar langsung. 1 kali 24, 2 kali 24, sampai 10 kali 24. Mau angka yang lain? Boleh. Angka yang kecil aja deh, Bu. Angka 8. Silahkan. Nih keluar. 1 kali 8 sampai 10 kali 8. Bu, saya maunya bukan sampai 10, Bu, tapi sampai 20 perkaliannya. Boleh. Tinggal ganti aja. Mau angka berapa perkaliannya? Mau perkalian lebih besar lah, Bu, angkanya 87. Sok. Bisa. Mau angka berapa lagi? Nih, ingat ya. Kita bergerak tadi dari 1 sampai 20 setelah kita ganti tadi. Maka 1 sampai 20. Angka yang Anda input 87. Maka di sini 87 seragam. Angka berapa lagi? Bisa enggak ratusan, Bu? Boleh. 234. Nah, tuh. Mau angka berapa lagi? Mau angka, bisakah ribuan? 1234. Hah, bisa. Oke ya. Perkalian ini menggunakan si for do yang positif. Bagaimana bentuk dari down to, Bu? Saya harap ini yang for do, yang positif ini Anda sudah paham. Jadi ketika Anda memakai for, dari 1 ke berapa, maka yang ke berapanya ini adalah nilai akhirnya. Ini mulai berapa nilai awalnya. Kemudian ini apa yang akan Anda lakukan saat pengulangannya itu ngapain gitu, yang diulang itu apa gitu. Ingat kalau di sini I-nya itu adalah pengulangan, maka ini nilai awal sampai nilai akhir, ini akan bergerak nantinya
Ini akan muncul karena lambang ain, kemudian angka berapa yang Anda input, kemudian sama dengan yang muncul, ini adalah angka dikali ini. Paham ya? Yang do, for do, yang positif. Kita akan masuk ke for down to. Kita sudahi dulu lah sampai di sini untuk for do. Saya harap Anda paham. Tak afdol kalau tak ada PR ya, kalau tak ada tugas. Sip. Where is your homework? Kita tengok nih. Di sini nggak? Oke, ini sih oke. Nah, cukup soal nomor 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ini tugas untuk for do. Sesaat lagi akan muncul video for down to. Oke, selamat belajar. Semoga Anda paham mengenai pengulangan looping dari for do yang bernilai positif tadi ya, for do. Contohnya perkalian, mau menampilkan bilangan ganjil oke, bilangan genap oke, mau bilangan prima sekalipun oke. Kalau Anda konsepnya paham, insya Allah nggak masalah. Selamat belajar, sukses selalu, semoga sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.